Baik, selamat pagi ya. Kita mulai kuliah pertama ini, sesi pertama ya untuk kuliah semiotika. Barangkali hari ini pengantar plus saya langsung masuk saja ke materi pertamanya ya. Oke, sebagai pengantar ya, barangkali mudah-mudahan sudah ada yang pernah juga ini mempelajari semiotika, tapi kalau ada yang belum, kita nanti akan berangkat untuk memperkenalkan semiotika ini dari satu tema yang disebut dengan tanda. Itu adalah problem pertama dalam semiotika. Apa itu tanda ya? Saya biasanya memulai dari ini, dari hal-hal yang konkret. Jadi bukan dari konsep dulu ya. Kita mungkin melihat hal-hal yang konkret dulu. Dari hal-hal konkret itu mungkin nanti jalan kita untuk mempelajari pertama-tama apa itu yang disebut dengan tanda. Itu jalan pertamanya, kita melihat hal-hal yang konkret dulu ya. Sebelum nanti kita masuk kepada pemahaman semiotika yang lebih komprehensif. Jadi kita mulai dari tanda dulu. Apa itu tanda, persoalan-persoalannya, strukturnya dan sebagainya. Oke. Saya memulai dari hal yang konkret aja dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan gambarnya di belakang, kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Anggap kita sekarang ini di pantai ya. Anggap kita di pantai dan menemukan ini situasi seperti ini. Terus yang kita lihat apa ini? Ya, jangan kenangan dulu. Yang kita lihat kan yang konkret dulu kan ya. Yang kita lihat yang konkret itu kan kita melihat jejak ya. Jejak. Kalau kita mau agak lebih sedikit spesifik, jejak itu bisa kita identifikasi. Nggak cukup kita mengatakan ini jejak. Ya kan? Nah, kira-kira ini jejak siapa? Ya, sebetulnya ada dua clue di situ. Ada clue di situ. Ini jejak dua orang, bukan satu orang. Satu laki-laki, satu perempuan. Bisa dibedakan nggak jejak laki-laki dan perempuannya? Bisa sebetulnya kan ya. Bisa. Karena beda ini kan, beda ukuran, beda beban ya, beda kedalaman. Oke, jadi sekarang yang kita lihat ini adalah jejak. Terus jejak ini menjelaskan sesuatu nggak? Apa hanya sekedar jejak aja? Dia pasti menjelaskan sesuatu kan? Minimal apa yang dia jelaskan? Yang konkret lagi ini sebetulnya. Jangan yang abstrak dulu kayak kenangan tadi. Si jejak ini kan menjelaskan hal yang konkret juga. Apa itu? Yaitu ada orang yang lewat. Itu kan hal yang konkret juga. Berarti ada relasi antara jejak ini dengan orang yang lewat. Berelasi nggak dia? Nah, bisa kita pertanyakan juga relasinya itu dibuat-buat atau alamiah? Kita karang-karang gitu ya, atau alamiah? Alamiah kan? Alamiah relasi antara jejak dengan orangnya. Kalau relasi antara jejak dengan kenangan, alamiah nggak? Bisa kita buat-buat kan? Oke, jadi setidak-tidaknya kita di sini sudah berhadapan dengan dua problem semiotika. Hubungan antara yang konkret dengan yang konkret. Yang kedua, hubungan antara yang konkret dengan yang abstrak tadi, kenangan tadi.
Nanti akan kita jelaskan ya, bagaimana kaitannya dengan teori semiotika, apa yang tadi kita bicarakan. Saya coba teruskan. Kalau yang kita lihat ini, jejak juga, tapi bukan manusia kan ya. Nah, sehingga di sini yang relasinya antara jejak dan bukan manusia kan, antara jejak dan makhluk. Binatang, anjing ini kan anjing ini. Nah, bisa juga kita jelaskan dalam konteks yang konkret, yang abstrak tadi. Jejak ini dalam konteks yang abstrak, kalau kita melihat jejak anjing gitu ya, apa perasaan, apa kesan, apa kesannya? Masa nggak ada kesan sama sekali? Kalau kita melihat jejak anjing gitu kan. Oke, nanti kita coba ya. Untuk sementara disimpan aja dulu. Oke, nah sekarang yang kita lihat ini. Jejak kaki manusia dan anjing. Ini anjing aja lah, memang anjing ini. Ya, berarti kan dia relasinya kan sudah beda ya. Ini relasi antara jejak dan bisa saja kita mengatakan jejak ini berrelasi dengan seseorang yang bawa anjing. Ya kan? Anjing dengan orang itu kan. Dari sana nanti kan bisa muncul kesan orang yang bawa anjing apa itu? Ya, bisa pemburu, bisa orang yang hobi, bisa orang yang memelihara anjing, bisa orang yang jual anjing. Iya. Pokoknya relasi orang dengan anjing nih kan. Oke. Nah, sebetulnya apa yang saya jelaskan ini ya, nanti di dalam semiotika, terutama di kuliah kita, mungkin kita akan lebih fokus nanti apa yang disebut dengan semiotika struktural. Apa yang kita jelaskan barusan itu sebenarnya menjelaskan ini. Di dalam semiotika itu sangat sentral konsep relasi. Relasi itu sebuah gambar ya, sebuah gambar bermakna bukan karena esensi dari elemen-elemen gambarnya, tapi karena relasi di antara unsur-unsur yang membangun gambar itu. Nah itu, jadi di sini pengertian relasi itu pengertian yang sangat sentral di dalam semiotika struktural ya. Oke, nah itu karena sentral itu ya, mungkin saya mencoba memulai dari situ dulu sebelum sekaligus lah ya. Kita sekarang ini sedang mencoba memahami apa itu tanda ya. Sekaligus memahami apa itu relasi tadi itu. Oke, mengapa jejak tadi layak kita sebut tanda? Atau kalau saya balik pertanyaannya, layak nggak jejak tadi kita sebut tanda? Layak ya. Layak karena apa? Karena dia menandai sesuatu. Nah, menandai dalam konteks jejak tadi itu dalam pengertian apa ya? Bahwa jejak itu menandai orang yang lewat. Nah, menandai itu dalam konteks penjelasannya apa? Menandai itu dalam konteks menunjukkan, ya kan? Jejak itu menunjukkan orang yang lewat, bukan dalam konteks makna gitu. Nggak bisa kita mengatakan jejak ini maknanya manusia yang lewat, enggak. Tapi jejak ini gimana?
Ya menunjukkan aja kan, ada orang yang lewat. Ini saya hanya ingin menjelaskan kompleksitas di dalam semiotika ya, bahwa sebuah tanda itu hubungannya dengan sesuatu yang ditandai itu bisa hubungannya menunjukkan saja, bukan memaknai gitu. Tapi bisa juga relasi antara tanda dan makna. Nah, nanti di dalam semiotika kita bedakan, yang satu yang menunjukkan itu namanya denotasi, yang memberikan makna namanya itu konotasi. Ini saya di awal ini untuk memberikan pengertian saja, bahwa nggak bisa kita pukul rata gitu. Sekarang kita mulai dalam hal menandai tadi ya. Oke. Ini agak lebih abstrak dibandingkan jejak tadi. Ini lebih abstrak. Kalau jejak tadi konkret, dia menunjukkan fenomena yang juga konkret. Nah, sekarang ini sudah beda ini. Yang kita lihat konkret. Ya kan? Apa yang kita lihat sekarang? Di dalam semiotika kita harus menjelaskan sejelas mungkin gitu ya. Nggak bisa kita mengatakan yang saya lihat orang, nggak bisa, nggak cukup. Belum dulu, yang kita lihat sekarang seorang ibu tua. Dan mana tahu tua? Rambutnya putih, kulitnya keriput, ya kan? Nah, baru tadi dia seorang ibu tua sedang bagaimana? Sedang melamun, sedang melihat ke depan dengan pandangan yang kosong. Oke. Dari mana kita tahu bahwa dia sedang melihat dengan pandangan kosong? Kan kita nggak tahu apa yang ada dalam hatinya ya. Nah, di sini kita mulai mencoba melihat relasi antara sesuatu yang konkret dengan sesuatu yang katakanlah transenden ya. Transenden itu nggak bisa kita tangkap dengan indera kita. Bisa nggak kita nangkap dengan indera kita apa yang ada dalam hati si ibu ini? Nggak bisa kan? Oke, saya sekarang mencoba menggiring ke hal yang abstrak ya. Walaupun di sini kan juga ada hal yang konkret, bahwa si ibu itu sedih, wajahnya menunjukkan di dalam hatinya sedih. Itu tetap saja konkret dan konkret. Cuman yang satu itu transenden namanya. Transenden itu nggak bisa kita tangkap dengan indera dalam hati orang. Nah, saya sekarang menggiring ke hal yang lebih abstrak ini ya. Ketika tadi itu kan ibu itu melihat ke depan dengan pandangan kosong. Ada sesuatu, apa sih yang menyebabkan dia melihat dengan pandangan kosong itu? Sedih. Karena apa? Coba satu orang aja, kira-kira sedih karena apa gitu? Nah, di dalam semiotika ya, nanti sangat penting kita menggunakan logika. Jadi ada yang disebut dengan logika interpretasi. Maksudnya logika itu, karena ini yang melihat ke depan dengan sedih nih ibu-ibu, maka logikanya dia sedih karena urusan ibu-ibu. Iya. Iya, urusan arisan, urusan suami. Iya kan, nggak mungkin dia bersedih karena belum beli BB yang baru. Ya nggak relevan kan ya. Maka dalam hal mencari logika tadi itu kita mencoba mengkaitkan kondisi si ibu itu dengan konteksnya, dengan konteks si ibu itu sebagai orang tua kan. Nah, dari situ kita bisa melihat clue
clue-clue ya. Misalnya tadi itu, dia sedih karena apa? Kita carilah berbagai kemungkinan sedih untuk orang tua. Satu, apa coba? Karena anaknya nggak lulus S2, nggak lulus kuliah sampai 3. Ya sedih kan? Bisa karena ketipu. Tapi ya di dalam apa namanya kajian budaya ya, ada satu istilah yang disebut dengan tipikal. Tipikal itu stereotype lah gitu. Jadi tipikal kesedihan orang tua seperti ini apa? Yang paling umum. Nah, itu kan urusan dengan suami kan. Lebih spesifik lagi ya. Lebih spesifik lagi. Bagaimana umumnya ya? Perempuan tua itu kan umumnya gimana? Ya, ditinggal suami itu kan artinya cerai ya. Bisa meninggal, bisa cerai itu kan ya. Oke, kira-kira bisa nggak kita mengatakan ya dia bersedih karena cerai? Bisa? Bisa ya? Dari mana tahu? Apa pernah nanya ke ibu ini? Nah itu yang namanya tadi itu namanya logik yang kita gunakan gitu. Ya umumnya ya, arti kita mencoba mencari tipe-tipe umum, itu namanya stereotype tadi. Oke, secara umum biasanya gitu ya, pada umumnya itu urusan perceraian, makanya dia termenung, sedih dan sebagainya. Jadi sekarang gambarnya kan konkret ini. Dia berelasi dengan apa? Sedih itu konkret nggak? Sedih konkret nggak? Gimana? Enggak. Yang konkret itu kan wajah kita yang bersedih. Tapi kalau sedih itu kan tidak konkret. Nah berarti yang sekarang kita hadapi sebuah gambar berelasi dengan sesuatu yang abstrak. Bisa katanya dengan sedih, dengan ketidakbahagiaan, dengan ketidakbahagiaan itu kan abstrak itu. Jadi gambar ini berelasi dengan sesuatu yang abstrak. Oke, ya gambar ini kan gambar yang sangat fundamental. Jadi saya memang selalu saya gunakan ini untuk menjelaskan apa yang disebut dengan tanda, apa yang disebut dengan relasi. Sekarang gambar ini lebih lengkap ya. Nah, kira-kira dari gambar yang lebih lengkap ini, si ibu ini bersedih karena apa? Dari mana tahunya itu? Gimana? Karena foto pengantinnya disobek ya. Karena foto gambar ini sebetulnya gambar ini sebetulnya color ini ya. Sebetulnya gambar si ibu itu color. Ini nggak muncul aja ini kebetulan ini. Gambar si ibu itu color, gambar foto pernikahan itu black and white. Black and white sebetulnya aslinya. Nah, ada relasi apa antara yang color dengan yang black and white? Pertama ada relasi waktu ya. Yang satu di masa kini, yang satu di masa lalu. Kesimpulan kita apa?
si ibu itu sedang mengenang masa lalu kan? Karena perceraiannya di masa lalu apa masa sekarang? Perceraiannya masa lalu. Bukan, yang saya maksud yang dia ingat itu apa masa lalu kan ya. Kalau perceraiannya mungkin aja barusan gitu. Oke. Jadi di sini kita mulai melihat apa yang saya sebut tadi dengan relasi. Konkretnya adalah di sini kita mencoba merelasikan antara si ibu tua dengan si foto black and white itu. Dari merelasikan itulah muncul makna. Nah, apa makna si foto ini? Udah dijelaskan tadi kan ya. Kesedihan karena perceraian. Itulah maknanya. Nah, makna itu muncul karena apa? Karena kita merelasikan. Kalau tidak ada foto black and white yang disobek itu, si ibu tua yang merenung tadi bisa bermakna apa? Bisa banyak. Iya, bisa karena apa namanya? Anak tadi nggak lulus kuliah semiotika gitu kan ya. Satu. Bisa karena kredit belum lunas. Kredit panci ya, kan ibu-ibu itu kan panci biasanya. Nah jadi banyak kemungkinan. Kalau kita gambarkan ya, gambar yang pertama ini kan gambarnya ini nih, gambar ya. Ini saya tulis N ya, dalam pengertian gambar itu bisa menjelaskan banyak hal gitu. Karena clue-nya tidak lengkap. Clue-nya tidak lengkap. Ini nanti yang kita sebut dengan entropi. Di dalam konteks semiotika ya. Entropi itu artinya sesuatu bisa bermakna apapun, gitu. Banyak. Entropi itu dicirikan oleh ketidakjelasan makna dalam konteks semiotika. Ketika gambar itu sudah lebih lengkap, masih begini nggak? Relasi antara gambar itu dengan maknanya masih terbuka luas nggak? Yang ini? Enggak. Sudah tidak seluas ini, sudah jauh lebih mengerucut, sehingga kita bisa menunjuk ini urusannya perceraian gitu. Urusan yang lain kredit macet, panci udah nggak masuk, ya kan? Karena tidak ada clue-nya di sini, kecuali kalau di situ ada gambar panci. Oke, jadi inilah yang tadi konsep relasi itu menjadi sangat fundamental gitu di dalam dalam semiotika. Sesuatu, katakanlah si ibu tua itu ketika dia direlasikan dengan sesuatu, dia membangun makna. Oke, nah kembali ke pertanyaan yang awal tadi ya. Mengapa si gambar ini ya layak kita sebut tanda? Ini jawabannya beda dengan yang jejak tadi. Mengapa layak kita sebut tanda ini? Artinya layak disebut tanda ya karena ada gambarnya. Ada gambarnya ya. Terus ada sesuatu di balik gambar itu yang kurang lebih kita sebut dengan konsep atau meaning atau arti atau kesan. Ini kesannya kesannya itu ketidakbahagiaan. Nah, ketidakbahagiaan itu kan kesan.
Sehingga dia layak disebut tanda karena di balik yang konkret itu ada kesan, ada konsep, ada makna, dan seterusnya. Yang nanti menjadi bahan bagi kita untuk mempelajari struktur tanda. Kalau sekarang kita belum menjelaskan struktur tanda, kita baru menjelaskan komponen-komponennya. Nanti kita akan jelaskan relasi antara gambar ini dengan perceraian tadi itu ya. Nanti kita akan jelaskan sebagai relasi antara penanda dan petanda, signifier dan signified. Itu nanti aja kita coba. Oke, nah kemudian ini gambar jauh lebih lengkap. Kira-kira ini lebih mengerucut lagi nggak ya? Apa yang membuat gambar ini lebih mengerucut pada satu makna perceraian? Ya, karena ada tulisan divorce itu. Jadi dia jauh lebih pasti. Nanti tulisan divorce itu di dalam teori semiotika disebutnya nanti itu redundant, kebalikan dari entropi. Redundance itu artinya, ya saya mungkin tidak akan menjelaskan definisinya ya, tapi kurang lebih tanpa kata divorce itu ya, sebetulnya kita juga ngerti kan bahwa ini tentang divorce. Kalimat saya itu benar nggak secara grammar? Benar nggak? Nggak. Di mana salahnya? Want to go. Terus? Want to. Oh ya. Tapi saya hapus itu, ngerti nggak? Ngerti aja kan ya? berarti kata to dan itu nggak ada gunanya. Orang kita masih ngerti kok tanpa itu. Coba aja baca novel, hilangkan semua hilangkan semua z, hilangkan semua to, ya masih ngerti kita. Nah, huruf a sama huruf to itu redundance. Itu salah satu pengertian redundance. Nggak ada dia juga kita ini kok nggak terganggu. Sama ya, nggak ada divorce tuh kita juga nggak keganggu kok itu. Ngerti juga kita kan ya. Nah itu redundance. Mau lebih ini lagi ya, kalau mau eksperimen gila-gilaan gitu ya. Hilangin seluruh huruf hidup dalam bahasa Indonesia. Masih ngerti nggak kita? Apa yang dikatakan orang, ditulis orang? Masih kan ya? Di SMS kan begitu semua itu. Iya. Berarti seluruh huruf hidup itu redundance. Karena kita masih ngerti. Oke, saya tidak akan menjelaskan itu ya, karena itu kan ada sesinya nanti untuk penjelasan tentang itu. Saya lebih fokus ke menjelaskan apa itu tanda tadi. Dari sini kita udah bisa melihat bahwa gambar ini bisa menjadi tanda karena dia berrelasi dengan sesuatu yang konkret dan abstrak sekaligus. Gambar ini berrelasi dengan sesuatu yang konkret nggak? Ya harus. Si ibu yang difoto itu konkret nggak? Ya makanya dia berrelasi dengan sesuatu yang konkret. Di dalam semiotika nanti kita sebut relasinya relasi denotasi. Gambar ini berrelasi juga dengan sesuatu yang abstrak, dengan tadi ketidakbahagiaan.
Makanya dia layak menjadi tanda gitu ya. Kurang lebih begitu. Oke, sekarang yang saya tampilin bukan gambar, tapi adalah tulisan seperti ini. Kira-kira maknanya sama nggak dengan gambar tadi? Ya, secara umum ya, sama nggak dengan gambar tadi? Sama aja. Yang berbeda apa? Bagaimana? Yang berbeda adalah apa yang disebut di dalam semiotika materialitas tandanya. Materialitas, atau kalau tidak mau istilah materialitas ya, yang berbeda itu adalah nature atau ciri dari penandanya. Kalau yang tadi penandanya berupa ibu tadi berupa foto atau berupa gambar lah ya. Nah kalau yang sekarang berupa kalimat, berupa kata. Ini untuk menjelaskan bahwa signifier itu, penanda itu bisa dalam berbagai bentuk ya. Saya nanti akan coba jelaskan lebih lengkap. Untuk sementara kita bisa membedakan antara tanda yang visual. Ini visual nggak ya? Yang visual kan layarnya. Kalau hurufnya visual nggak itu? Ya memang visual, cuman kita tidak menyebutnya ini visual, yang kita menyebutnya ini verbal. Ya, memang bisa kita lihat juga. Oke, nah dari situ ya kita dituntut untuk atau digiring lah ya untuk memahami apa sebetulnya tanda itu. Gitu. Saya tadi belum membicarakan itu sebetulnya. Kita bisa cobakan di gambar yang sebelah kiri. Di gambar sebelah kiri itu ada seorang wanita muda ya, pakai jam tangan Swatch 2 gitu. Nah itulah hal-hal yang kita lihat. Nah wanita muda ceria gitu ya, tertawa gitu, pakai jam tangan 2. Kira-kira ingin menjelaskan apa itu? Bisa menjelaskan banyak hal nanti ya, sampai nanti bisa kita kaitkan ini dengan konsumerisme. Bisa kita kaitkan dengan itu. Ada yang misalnya ini nggak nebak ya, dari mana letak konsumerismenya? Nah, dari situ kan ya. Tapi yang jelas, kita tidak usah terlalu detail dulu ya. Yang jelas bahwa gambar ini kan kita sebut tanda karena dia menjelaskan sesuatu. Di dalam konteks yang lebih luas, karena gambar itu merepresentasikan sesuatu. Maka setiap sesuatu yang merepresentasikan sesuatu, dia pasti tanda. Atau kalau kita jelaskan dengan cara yang lain, setiap sesuatu memiliki konsep, memiliki makna, memiliki arti, maka dia pasti tanda. Gambar sebelah kiri ini memiliki makna nggak? Berarti nggak bagi kita gitu ya? Ya, tadi kita sudah mengatakan, wah ini kaitannya dengan konsumerisme, berarti kan yang bermakna ya. Maka dia layak menjadi tanda. Yang sebelah kanan ini contoh yang menarik sebetulnya. Ini yang selalu saya coba tes di dalam setiap kuliah semiotika ya. Saya ngetesnya gini. Yang sebelah kanan itu apa? Nah, selalu jawabannya gitu. Yang sebelah kanan itu bukan kursi.
Yang sebelah kanan itu gambar kursi. Iya. Sebab sebab kalau itu kursi, saya bisa duduk dong di situ. Ya, jadi di sinilah pentingnya konsep ini kan ya, konsep representasi. Artinya yang kita lihat sekarang representasi dari kursi, bukan kursinya. Nah, di dalam semiotika nanti kita sesuatu yang merepresentasikan seperti gambar kursi ini, itu disebutnya signifier, itu sesuatu yang direpresentasikan, yaitu kursi yang sebenarnya itu adalah signified-nya. Oke, sekarang anggap saja yang kita lihat ini kursi, bukan gambar kursi. Ya, anggap saja kita berhadapan dengan kursi ini ya. Nah, kursi itu merepresentasikan sesuatu enggak? Apa yang direpresentasikannya? Kursi itu merepresentasikan bunga mawar. Benar nggak itu ya? Ini gambarnya kurang jelas ya. Kursi itu merepresentasikan yang tadi kita sebut menggambarkan ya, mewakili, menunjukkan. Kursi itu menggambarkan bunga mawar, dia meniru bunga mawar. Stilasi dari bunga mawar, konkretnya begitu kan ya. Artinya di sini kita berhadapan dengan double signification ya. Tanda yang ganda gitu. Ya kan? Gambar kursi ini menggambarkan kursi. Sementara kursinya sendiri menggambarkan bunga mawar. Nah, dalam semiotika kita sering menghadapi hal yang begitu, tanda itu bertumpuk-tumpuk gitu. Oke, bisa juga kita giring ke hal yang abstrak ini ya, yang sebelah kanan ini. Kursi yang berbentuk bunga mawar itu ya, kira-kira maknanya apa? Cantikan, femininitas. Cocok nggak misalnya yang pakai kursi ini siapa? Aderai misalnya gitu ya. Jadi nanti kita bisa kaitkan dengan hal-hal yang abstrak. Nanti aja untuk sementara cukuplah kita mengetahui bahwa sebuah gambar konkret kan, tapi dia bisa berhubungan dengan hal yang konkret yang lain, si kursinya. Tapi si kursi yang konkret itu bisa berkaitan dengan hal yang abstrak, yang tadi kita sebut dengan femininitas dan seterusnya. Oke, sambil saya menjelaskan, saya tidak keberatan kalau ada yang langsung komentar, bertanya, silakan aja. Ya kan? Kalau ada sesuatu yang belum jelas, silakan nanti langsung ditanyakan. Oke, nah dari situ ya kita masuk ke ini hal yang lebih teoritis ini, yaitu tentang definisi tanda itu sendiri. Ketika kita melihat berbagai definisi mengenai tanda, kita mungkin akan dibuat bingung gitu.
Karena beberapa definisi itu bisa saja bertentangan satu sama lain. Oke, saya di sini mengambil 4 definisi ya. 4 definisi, sebenarnya banyak definisinya ini. Yang pertama dari Ferdinand Saussure, ini definisi yang paling fundamental ini ya. Menurut Saussure, ini bukan definisi tanda, sorry ya. Ini definisi semiotika. Saya salah nulis itu. Definisi semiotika. Jadi tolong dikoreksi ini. Definisi semiotika. Jadi dari pembicaraan kita tentang tanda tadi, maka kita bisa mendefinisikan semiotika. Semiotika adalah kajian tentang peran tanda sebagai bagian dari kehidupan sosial. Nah, itu menurut Saussure. Bisa kita cobakan dalam kehidupan sosial. Kita menggunakan berpakaian gitu ya. Dalam konteks kehidupan sosial, kita ingin merepresentasikan sesuatu nggak melalui pakaian itu? Apa kira-kira yang ingin kita ungkapkan melalui pakaian? Bisa umur kan ya? Bisa status, bisa profesi, bisa jabatan, bisa gender, bisa kemapanan. Kita ambil contoh ini apa namanya, gender. Baju kita menjelaskan gender kita nggak? Nah, berarti baju representasi, berarti baju tanda dari gender. Baju kita menjelaskan profesi kita nggak? Iya, bisa. Ya kalau sekarang sih nggak, gitu kan? Gimana? Iya, pilot, polisi, tentara dan seterusnya gitu kan ya. Baju seragam dan seterusnya gitu. Itu kan, jadi baju juga menjelaskan profesi. Nah, itu yang dimaksud oleh Saussure, bahwa semiotika adalah kajian tentang tanda dan perannya dalam kehidupan sosial. Itu kalau kita berikan contohnya baju ya. Nah, yang mempunyai peran tanda secara sosial apa saja? Bahasa Indonesia itu mempunyai peran sosial nggak? Nggak mungkin kita mengkip bahasa Indonesia itu untuk diri kita sendiri itu kan ya. Bisa nggak kita gunakan bahasa Indonesia untuk diri kita sendiri? Di rumah ngomong seharian tapi dengan diri kita sendiri. Pakai bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu cirinya gimana? Dia sebagai medium untuk social life kan, untuk kehidupan sosial, untuk kita ngomong, bergunjing, berdiskusi dan sebagainya gitu. Itu yang dimaksud dengan peran tanda dalam kehidupan sosial oleh Saussure. Nah, kalau yang relevan dengan bidang kita, mungkin HP itu ya menjelaskan, bisa kita gunakan untuk menjelaskan posisi sosial kita nggak? Bisa. Kalau kita high class gitu ya, kita bisa gunakan HP untuk menjelaskan high class kita. Nah, berarti HP itu tanda juga dalam konteks relasi sosial. Jadi mengapa saya taruh pertama ya, definisi Saussure, karena memang sangat luas sekali ini, sangat fundamental ini. Yang kedua ya, ini dari Peirce yang kedua itu, tanda disebut juga oleh Peirce itu representment. Representment itu artinya sesuatu yang merepresentasikan. Jadi tanda adalah sesuatu yang ini bukan stanso, ini salah ketik ini ya.
stand for somebody, stand to somebody for something in some respect or capacity. Artinya tanda adalah sesuatu. Nih sesuatu ya. Yang digunakan untuk somebody, untuk menjelaskan sesuatu yang lain kan? Kira-kira begitu kan ya? Kan gitu. Tanda adalah sesuatu untuk seseorang, untuk menjelaskan sesuatu yang lain. Nah, berarti kan ada 3 unsur situ. Bisa kita konkretkan ya. Kita konkretkan, sebelah kanan itu sesuatu enggak? Sesuatu kan? Yang kita sebut tadi gambar. Yang sebelah kanan itu sesuatu berupa gambar. Nah, dia berrelasi dengan sesuatu yang lain, ya kan? Yang bukan berupa gambar, tapi berupa kursi yang sebenarnya. Kan gambar ini kan menggambarkan kursi. Nah, itu yang dimaksud yang stand to tadi itu. Gambar kursi itu, stand to itu bisa kita artikan juga mewakili. Gambar kursi ini mewakili kursi yang sebenarnya enggak? Ya kan? Nah, artinya sesuatu ini mewakili sesuatu yang lain untuk siapa? Untuk kita gitu. Untuk kita semua. Kalau nggak ada kita, gambar kursi ini mewakili kursi nggak? Kalau nggak ada kita melihat gambar itu. Nah, makanya definisi Peirce ini lebih lengkap dalam pengertian dia menjelaskan apa yang benar-benar kita alami gitu. Coba saja ya, gambar kursi ini kalau nggak ada kita di sini, dia merepresentasikan kursi nggak? Jadi merepresentasikan itu untuk siapa? Untuk kita. Makanya di sini diperlukan ini somebody ini gitu. Sama aja kalau kita ini ya ngomong gitu ya. Saya tunggu kamu besok di kelas A. Artinya apa? Harus ada seseorang yang kita ngomong gitu. Nah, kalau kita ngomong saya tunggu kamu di kelas A, tapi nggak ada seseorang tempat kita ngomong itu artinya apa? Nah, makanya bahasa itu hanya berfungsi kalau ada somebody itu. Yang nanti oleh Peirce disebutnya itu interpretan. Interpretan itu dia menyebut ini representaman, sesuatu yang merepresentasikan. Ini disebutnya sesuatu yang direpresentasikan. Yang ini disebutnya interpretan, sesuatu yang memberi makna pada dua hal ini gitu. Nah, makanya nih yang Peirce ini juga sangat fundamental ini ya. Kita coba yang lain ya. Ada dari Pierre Girard ya. Pierre Girard itu semiologi, dia menggunakan istilah semiologi, bukan semiotik. Semiologi adalah ilmu yang mengkaji sistem tanda. Sistem tanda itu dijelaskan bahasa, kode,
seperangkat sinyal ya. Nah, kata Girard, berdasarkan definisi ini, bahasa atau ilmu bahasa ya, bahasa bagian dari semiotik. Jadi linguistik itu bagian dari semiotik. Menurut Saussure juga begitu, linguistik bagian dari semiotik. Jadi semiotik itu ilmu yang lebih luas gitu. Oke, kita coba yang lain ya, yang dari Umberto Eco ini. Semiotik berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai tanda. Jadi semiotik itu mengkaji sesuatu yang berfungsi sebagai tanda. Nah, dijelaskan juga ya, tanda adalah sesuatu yang dapat berfungsi menggantikan sesuatu yang lain. Substitusi. Gambar kursi ini substitusi nggak? Substitusi kan menggantikan ya. Dia menggantikan peran kursi yang sebenarnya. Gambar si perempuan apa namanya yang sebelah kiri itu menggantikan nggak? Menggantikan si perempuan yang sebenarnya. Nah, oleh karena itu maka ini kata Umberto Eco ya. Ya, semiotika kita mempelajari tentang sesuatu yang bisa dijadikan sebagai tanda, dan tanda itu adalah sesuatu yang merupakan substitusi dari sesuatu yang lain. Kalau saya sekarang di depan kelas ini, substitusi nggak? Langsung kan? Kalau kuliah saya ini direkam oleh Mas Andrian di belakang gitu ya. Terus minggu depan ditayangin di kelas ini. Nah, itu substitusi kuliah saya. Nah, sehingga saya bukan tanda ya. Tapi kuliah yang direkam itu adalah tanda. Nah, dalam pengertian itu. Ya, walaupun saya juga tanda ya. Kan nanti ada body language, ada gesture, itu juga tanda sih sebetulnya. Oke, ada pertanyaan nggak ya tentang 4 definisi ini? Sebenarnya banyak, ada beberapa definisi yang lain ini. Ada yang mau tanya? Sejauh ini dari awal tadi tentang tanda, tentang relasi. Ya. Jadi pada saat kita belajar itu kan ada beberapa kemungkinan yang bisa kita dari 1, 2, 3 sampai. Ya. Kalau tandanya kurang berarti maksimalnya sampai outputnya apa Pak? Dapat hasilnya kalau kurang lengkap tanda-tandanya. Gimana, Mbak? Jadi kalau ini kan tadi kita bicara pertama masalah 1, 2 sampai. Ya, yang ini. Pada saat si tanda itu tidak lengkap fungsinya. Kalau sampai itu terjadi, hasil yang paling akhir kita dapat apa? Artinya kalau ini ya, kalau sebuah tanda yang elemen-elemennya tidak lengkap ya, maka yang bisa kita lakukan adalah kita menghasilkan makna yang umum, makna yang general ya, general, tidak pasti. Nah, makanya di dalam apa namanya, tanda apapun ya, apa dia iklan, apa film, apa termasuk baju kita, arsitektur, produk, semakin lengkap tanda, semakin lengkap elemen-elemen pembangun tanda, semakin kecil untuk salah interpretasi. Nah, kalau kita ingin pesan kita sampai dengan jelas, maka kita harus menggunakan prinsip redundancy tadi. Redundance. Contoh ya, kita sering lihat di iklan-iklan di kita itu. Udah jelas, ada botol kecap gitu ya, sudah ada tulisan nomor 1 situ di botolnya, ditampilin di iklan. Terus ada lagi tulisan di iklan itu, kecap ini nomor 1.
Terus ada lagi orang yang ngomong kan, kecap ini nomor 1. Nah itu yang kita sebut dengan redundance. Tapi dalam hal ini redundance itu diperlukan untuk memperjelas pemaknaan. Misalnya kenapa masih perlu ngomong kecap ini nomor 1? Karena mungkin ada orang yang tunarungu ya. Tuna apa itu? Tunanetra. Iya, orang tunanetra. Nggak bisa baca. Nah ini contoh. Jadi sebenarnya tergantung ini ya. Kalau kita ingin membuat karya yang terbuka, apakah iklan, lukisan, patung, apapun lah, karya yang terbuka, artinya membuka peluang pada orang yang melihat itu untuk memaknai sendiri, maka sebaiknya kita tidak melengkapi unsur-unsur tandanya. Biar orang menafsirkan sendiri. Jadi di dalam ini ya, di dalam seni, desain, arsitektur dan bidang-bidang yang serupa itu, kita itu bergerak di antara ini nih, antara entropi dan redundance. Kalau kita ingin pesan itu tidak salah diinterpretasikan orang, nah kita harus redundance, harus selengkap mungkin unsur-unsur tandanya. Itu terlihat dari contoh iklan gambar si ibu tua tadi itu ya. Itu unsur-unsurnya lengkap itu. Nah, iklan-iklan, film apapun lah sekarang itu ya. Sekarang kan cerdas-cerdas ya. Jadi dibuat tidak jelas gitu. Nah, tujuannya apa? Dia menjadi entropi. Entropi itu membuka peluang bagi kita untuk ini. Untuk membangun makna kita sendiri. Sehingga di dalam semiotika nanti tujuan semiotika itu bisa menggali makna yang sudah terstruktur, bisa juga kita membangun makna kita sendiri, tergantung tandanya. Saya kira begitu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada saya teruskan dulu ya. Oke, dari beberapa penjelasan kita tadi ya, secara umum bisa kita jelaskan bahwa pokoknya tanda adalah sesuatu yang mempunyai makna. Ini penjelasannya umum ini. Tanda sesuatu yang mempunyai makna. Tanda relasi antara yang konkret dengan yang abstrak. Tapi ini saya sederhanakan. Kalau kita mengikuti Peirce tadi, bagi Peirce sesuatu ini bisa konkret, bisa abstrak. Kalau gambar iklan di depan ini konkret kan ya, nah dia bisa menjadi tanda. Tapi menurut Peirce, si sesuatu itu ya bisa juga bukan hal yang abstrak, yang konkret. Misalnya pikiran kita konkret nggak? Abstrak kan? Pikiran kita itu memikirkan apa? Nah makanya pikiran kita sesuatu, yang dipikirinnya sesuatu yang lain kan, maka dia juga tanda. Iya, tapi karena semiotika kita ini semiotika desain, kita mungkin tidak perlu ngurusin yang gitu. Jadi kita batasi, urusan kita adalah dengan tanda-tanda yang konkret. Nah, makanya saya sebut di situ relasi antara sesuatu yang konkret dengan sesuatu yang abstrak. Relasi antara signifier dan signifier ini nanti mungkin akan kita sampai ke sana. Ada penjelasan lain, relasi antara bentuk dan makna, antara ekspresi dan konten, bisa juga begitu. Oke, jadi dari apa yang tadi kita bicarakan ya, mungkin sudah mulai terlihat ada masalah di dalam semiotika itu ya. Masalahnya itu adalah
ketika Saussure menggunakan istilah tanda, tanda yang dipahami Saussure itu nggak bisa kita gunakan untuk seluruh tanda. Mengapa? Karena Saussure menggunakan istilah tanda untuk linguistik. Dan linguistik yang dijelaskan oleh Saussure juga linguistik yang oral, ucapan. Nah, ketika kita pakai Roland Barthes ya, Roland Barthes itu lebih banyak menggeluti tanda-tanda yang visual. jadi nanti kita mungkin memerlukan apa namanya ya, cara berpikir yang lebih mencoba memilah-milah gitu ya. Dari sini udah kelihatan ini apa perbedaan-perbedaan antara Barthes dan seterusnya. Oke, kurang lebih yang barusan itu adalah pengantarnya. Itu pengantar kuliah kita. Biar nanti makan siangnya enak gitu kan ya. Jadi saya bikin pusing dulu gitu. Nah, saya sekarang akan coba ya, mudah-mudahan tadi sudah menangkap secara garis besar ya, apa namanya esensi dari semiotika. Saya sekarang mencoba fokus pada pemahaman semiotika yang lebih spesifik yang dikembangkan oleh tadi tuh Ferdinand de Saussure yang disebutnya semiotika struktural. Sebagai catatan, semiotika tidak mesti struktural. Cuman semiotika struktural ini semiotika yang paling basic. Kalau kita mau mempelajari hal-hal yang sekarang yang sudah bercampur aduk, sudah hibrid, sudah dekonstruktif, postmodern dan sebagainya, nah kita nggak bisa pakai yang struktural ini. Cuman kita harus masuk dulu ke sini, ke semiotika yang basic ini, struktural. Jadi saya akan coba jelaskan semiotika struktural ini ya. Sebagai prinsip pertama ya, mengapa dia harus kita bedakan dari semiotika yang non struktural? Di dalam semiotika struktural itu kita memahami sesuatu, melihat sesuatu ya, melihat sesuatu, katakan melihat ibu tua di gambar itu tadi, kita kan melihat sesuatu itu. Mau tidak mau dalam kaitannya dengan sebuah sistem. Jadi apapun yang kita lihat harus kita kaitkan dengan sistem. Saya ambil contoh ini. Bagaimana kita melihat sebuah baju itu feminin karakternya? Bagaimana kita bisa memberikan judgement ya, penilaian, wah bajunya feminin gitu. Mau tidak mau, karena kita melihat baju itu dalam kaitan sebuah sistem. Apa itu sistem? Sistem, ya minimal saya menjelaskan sistem gini ya. Di dalam sistem gender ada konsep maskulin, ada konsep feminin. Nah baju itu harus kita tempatkan dalam sebuah sistem. Mengapa kita bisa menjudgementnya feminin? Karena ada baju lain yang maskulin. Iya. Jadi baju itu tidak bisa kita analisis secara terpisah tanpa mengkaitkan dengan sebuah sistem. Nah itu yang dimaksud strukturalisme itu. Kajian sesuatu apapun gitu, gambar, bangunan, produk, interior, kita melihatnya dalam keseluruhan sistem. Nanti akan saya jelaskan pengertian sistem di dalam bahasa nanti. Untuk sementara gitu aja dulu.
mudah-mudahan semakin pusing. Oke. Nah, strukturalisme itu dia tidak menaruh perhatian pada hubungan sebab akibat dari sesuatu, karena fokusnya adalah struktur. Spidol ini misalnya ya, kalau kita mengkaji dari segi sebab akibat, spidol muncul karena apa? Coba kalau kita mempelajari kausal sebab akibat. Spidol ini muncul karena ada pabriknya. Ya kan, kalau nggak ada pabrik nggak ada spidol ini. Itu kan relasi kausal. Terus pabrik itu ada karena apa? Karena ada kebutuhan. Kalau nggak ada kebutuhan spidol, nggak ada spidol ini. Terus mengapa ada kebutuhan spidol? Karena ada whiteboard, ya kan? Karena ada profesi dosen, profesi mahasiswa. Nah, itu kita mengkaji sesuatu dalam konteks sebab akibat, kausal namanya itu. Di dalam semiotika struktural, yang kausal itu diabaikan. Karena fokus kita adalah mengkaji struktur. Nah, spidol ini bisa kita kaji struktur, bukan kausalnya. Apa yang dimaksud dengan struktur spidol ini? Kurang lebih tadi yang telah kita mulai coba bicarakan. Struktur adalah relasi elemen-elemen yang membangun spidol ini. Nah, berapa elemen dia? Ada tutup, ada ujung, ada tinta, ada rumahnya ini kan ya. Nah, itulah ini ya elemen-elemen. Kalau kita alihkan ke iklan tadi, supaya konkret ya, yang disebut struktur pada iklan ini adalah relasi antara bir dengan perempuan dengan tangan yang misterius ini, dengan kalung, dengan tulisan busa. Ya, itu ini apa namanya? Itu yang kita sebut dengan kajian struktur. Kita mengkaji relasi di antara elemen-elemen yang membangun sebuah gambar seperti ini. Karena kita mencoba merelasikan elemen-elemen itu, ya kira-kira maknanya apa nih? Ya, laki-laki pegang bir. Kan laki-laki yang pegang birnya. Terus perempuannya melihat ke laki-laki yang pegang bir itu. Nah, kira-kira, nah bisa begitu kan ya? Ya, minum bir untuk menggait wanita katanya tadi itu. Tapi bisa juga kita angkat ke relasi yang lebih struktural ya. Ini menjelaskan relasi antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah masyarakat. Kira-kira relasinya gimana? Relasi perempuan dan laki-laki direlasikan oleh iklan ini. Nah, bisa kita mengatakan laki-laki dominan, perempuan objeknya gitu kan. Itu yang kita maksud dengan kita mempelajari struktur gambar itu. Karena yang kita coba lakukan adalah merelasikan di antara elemen-elemen yang membangun gambar itu. Nah, itulah kajian struktural. Itu yang nomor 2 tadi ya. Sehingga strukturalisme itu mengabaikan sejarah perubahan transformasi. Karena fokusnya adalah melihat sesuatu dalam relasinya di dalam sebuah totalitas. Apa yang dimaksud dengan totalitas pada gambar ini?
Totalitas adalah keseluruhan yang membangun elemen gambar ini. Dari mulai layoutnya, dari mulai karakter orang yang difoto, warnanya, ya kan, gestur, body language, posisi. Nah, nanti kita akan coba nanti berikan beberapa contoh nanti ya untuk supaya lebih konkret. Tapi untuk sementara ya, kurang lebih begitulah kajian strukturalisme. Ini saya hanya sepintas saja, tidak akan saya jelaskan satu persatu ya. Kurang begitu jelas ya. Saya hanya ingin menjelaskan di sini bahwa di dalam kajian bahasa itu orang bisa mengkaji perubahan, bisa mengkaji struktur, bisa mengkaji sebab akibat tadi. Nah, semiotika struktural dia hanya memilih garis yang bidang yang dihitamkan itu. Saya tidak akan jelaskan detail lah ini ya. Kajian semiotika struktural mengkaji bahasa secara internal, secara sinkronik, dengan merelasikan antara length dan parallel, kurang lebih begitu. Ini jelas kan ya? Ya jelasnya nggak jelas karena belum saya jelaskan kok ini. Dan saya tidak akan jelaskan lah ya, karena mungkin terlalu luas kita ya. Maksud saya kajian bahasa itu banyak cabang-cabangnya. Nah, semiotika struktural hanya mengambil salah satu cabang. Saya ambil contoh ini. Di dalam kajian bahasa, linguistik, tanda, ada dua kemungkinan, kajian sinkronik, kajian diakronik. Kajian diakronik, kajian perubahan, kajian sejarah, kajian sebab akibat, kajian transformasi. Bisa kita coba. Bisa kita kaji iklan ini dalam kajian sejarah. Ya, iklan sebelumnya dari tahun sekian sampai tahun sekian, iklan angker bir itu kan ya, itu kajian sejarah. Nah, kajian sinkronik itu kajian relasi. Nanti akan saya jelaskan lebih jauh ya. Ini sekedar pemetaan aja dulu. Begitu juga ada kajian length, ada kajian parallel. Length itu adalah sistem bahasa, sistem tanda. Parallel itu adalah prakteknya. Nah, saya akan jelaskan nanti. Oke. Simpan saja dulu kebingungan yang tadi ya. Yang tadi kolom-kolom tadi biarin aja dulu bingung, apa-apa. Saya coba fokus ke ini, ke tanda. Bahwa apa itu tanda? Salah satu jenis tanda adalah linguistic sign. Linguistic sign ya. Dan Ferdinand Saussure itu mengkaji tanda hanya linguistik saja dan hanya oral saja. Itu yang harus kita ingat gitu. Sehingga bagi Saussure ya, kan tadi kita mengatakan di awal semiotika mengkaji relasi di antara unsur-unsur tanda ya. Bagi Saussure yang disebut tanda adalah hubungan antara acoustic image dan konsep. Ini contoh di Peirce tadi nih. Bagi Peirce, tanda relasi antara sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam kaitannya dengan kita melihat. Ini menurut Peirce. Menurut Saussure, tanda adalah relasi antara acoustic image dan konsep. Nah, apa itu acoustic image? Acoustic image adalah image
gambar yang muncul di otak kita ketika kita mendengarkan sesuatu. Ketika saya mengucapkan kata pohon, pohon. Nah, di pikiran masing-masing ada gambar pohon nggak? Ya, saya ucapkan pohon, ada gambar pohon nggak di pikiran masing-masing? Kalau nggak ada, berarti sedang ngelamun. Pasti ada gambar pohon, tapi pohonnya sama nggak? Ya beda-beda, karena tergantung pengalaman kita dengan pohon. Oke, jadi yang disebut apa namanya representemen tadi oleh Saussure adalah gambar di dalam pikiran kita. Nah, ketika misalnya saya ucapkan kata bakso gitu ya, bakso. Nah, di dalam pikiran masing-masing ada gambar bakso gak? Ada. Jelas itu kan ya. Apalagi udah siang begini gitu kan. Nah, tapi gambar bakso itu ya berhubungan dengan sesuatu konsep, makna, keinginan, dengan kesan. Kira-kira kalau saya ucapkan bakso ada kesan apa? Nah, berarti itulah konsep. Jadi ada gambar, ada konsepnya. Nah, begitulah cara kerja linguistik dalam pengertian oral. Sekarang saya tuliskan depan. Masih ada nggak gambar di pikiran kita? Gambar bakso? Masih kan? Masih ada nggak lapar? Masih kan? Nah, ini saya mengingatkan dari awal bahwa Saussure memang dia mengembangkan semiotika hanya oral aja. Dia tidak bisa bicara iklan, bicara spidol, ini nggak bisa Saussure itu. Sehingga definisi tandanya begitu dia. Tanda adalah relasi antara acoustic image dan konsep. Ya, karena tandanya adalah berupa ini, ucapan gini gitu. Nah, ketika sudah begini gitu ya, konsep Saussure itu nggak bisa dipakai. Nggak bisa dipakai. Coba gambar di bawah itu ya. Kalau gambar di bawah itu orang yang sedang memikirkan bakso gitu. Nah, oleh karena itu ya, Roland Barthes itu mencoba mengembangkan lebih jauh konsep tanda Saussure itu yang terbatas ya, yang terbatas di apa namanya oral, dikembangkan lebih luas, sehingga strukturnya menjadi tanda terdiri dari signifier dan signified. Struktur ini disebutnya, yang ini disebutnya dyadic, yang ini dyadic, yang nanti Peirce dan teman-temannya ini ya disebutnya triadic. Dyadic itu artinya tanda terdiri dari 2 unsur. Kalau triadic, tanda terdiri dari 3 unsur. Nah, unsur yang membangun tanda apa di sini coba? Jadi cara membaca struktur Roland Barthes itu gini ya. Tanda terdiri dari signifier dan signified. Kalau tidak ada signified, maka tidak akan ada tanda. Begitu juga kalau tidak ada signifiernya, nggak ada tanda. Karena tanda terdiri dari 2 unsur itu dan tidak boleh kurang.
karena Roland Barthes ini mencoba memperluas ya, maka konsep signified ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan apapun sebetulnya. Kita bisa menjelaskan gambar di bawah ini. Kalau teori Saussure nggak bisa. Nah, bagaimana kita menjelaskan gambar di bawah ini dalam menggunakan konsep ini? Kita bisa menguraikan gambar ini ya. Artinya gambar ini terdiri dari seperangkat penanda. Iya. Nah, seperangkat penanda itu apa saja? Ada si wanitanya ya, ceweknya ini, ada 2 jam tangan ini, ada cincin sebelah kiri ini. Cincin apa itu? Nanti itu namanya indeks. Cincin itu menunjukkan dia sudah bertunangan. Ada linguistic sign berupa tulisan. Oke. Jadi yang kita hadapi sekarang adalah seperangkat penanda ya. Terus seperangkat penanda itu terkait dengan sebuah konsep, arti, makna, kesan, enggak kira-kira? Nah, kira-kira apa ininya, konsepnya? Apa maknanya? Disinilah kita memerlukan apa yang disebut tadi itu, dalam mengkaji semiotika secara struktural, kita mengkaji relasi di antara elemen-elemennya. Karena kita mengkaji relasi, kita harus melihat posisi masing-masing elemen itu. Oke, apa relasi antara James Watts dengan si wanita ini? Relasi kan begini. Bagaimana untuk menggambarkan orang sedang bahagia? Ya di foto aja orang sedang ketawa kan. Nah, mengapa seorang sedang ketawa ini yang ditampilkan oleh iklan Swatch ini? Karena Swatch ingin konsep kebahagiaan. Bisa nggak konsep kebahagiaan itu muncul, tapi yang di iklan itu cuma jam 2 itu aja? Bisa nggak? Bisa. Saya tulis saja kebahagiaan. Jadi di sini relasinya itu adalah bahwa si jam tangan ini ingin menggambarkan ini ya, suasana kebahagiaan ketika orang pakai jam tangan Swatch gitu. Jadi maknanya apa? Ya, kalau kita mengkaji relasi ya, kan kurang lebih kita pakai logika sederhana aja. Si cewek itu berbahagia karena pakai jam tangan Swatch. 2 lagi kan ya. Kalau 1 nggak bahagia mungkin gitu kan. Nah, itu kan relasi. Kalau nggak ada jam tangan itu, jadi dia bahagia karena apa? Bisa karena cincin tunangannya itu, ya kan? Nah ini yang tadi kita katakan ya, bahwa sesuatu bermakna kalau kita coba bongkar ininya, elemen signifiernya gitu, dan kemudian kita relasikan. Nanti akan saya berikan beberapa contoh yang lain ya. Oke. Ini bagian yang paling apa ya, yang paling mudah sebetulnya. Ya. Karena ini hanya menjelaskan ini.
berbagai wujud berbagai wujud penanda, berbagai wujud signifier, dan kita harus menyadarinya ya, perbedaan-perbedaan itu. Saya ambil contoh ya, yang paling kiri atas itu, kalau yang kita hadapi adalah suara, maka berlakulah struktur Saussure tadi. Jadi misalnya suara bakso tadi, konsepnya lapar. Nah, jadi suara berkaitan dengan konsep. Benar nggak? Jadi saya mengucapkan bakso, tapi kenapa lapar gitu? Iya, bukan akibat apa? Relasi. Iya, relasi antara kata bakso itu gambar di pikiran kita dengan rasa lapar kita. Tapi kalau kita mendengar suara ombak di film gitu ya. Nah, suara ombak di film itu menjelaskan apa? Ya? Di sinilah kita melihat kompleksitas semiotik ya. Suara ombak di film itu suara ombak nggak? Itu suara ombak nggak? Bukan. Itu representasi suara ombak. Iya kan? Mengapa ini penting ya? Karena di dalam abad informasi sekarang ya, komputer grafik dan sebagainya, suara itu kan bisa dimanipulasi. Iya, dibuat-buat. Nah, sehingga saya tidak bisa, wah ini suara ombak, belum tentu. Maka sangat penting untuk ini, melihat tadi itu apa namanya. Nah, jadi suara ombak di film bisa menggambarkan objek. Yang dimaksud dengan objek apa itu? Suara ombak yang sebenarnya. Tapi suara juga bisa menghadirkan konsep, kayak bakso tadi. Nah, kita sedang berhadapan dengan apa yang disebut dengan oral sign ya. Jadi tanda-tanda linguistik itu oral sign, tanda-tanda oral. Di sini sound ini dalam pengertian audio ya. Ini sound juga, tapi dalam pengertian audio. Kita mendengar suara musik, bukan suara apa namanya orang gitu ya. Nah, suara musik itu bisa menghasilkan konsep, bisa juga objek. Ada nggak musik yang meniru suara alam? Banyak kan? Kita di sini sedang berhadapan dengan audio sign. Jadi artinya apa? Kita bisa menganalisis musik ya, secara semiotik. Musik, apa namanya? Suara apapun lah, serine dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berhadapan dengan gambar, kita tentunya tidak bisa pakai Saussure. Kita berhadapan dengan apa yang disebut dengan visual sign, tanda-tanda visual. Semiotika juga semiotika visual. Nah, beberapa contoh tadi adalah visual sign yang tadi kita contohkan. Ini visual sign. Tulisan ini oral bukan? Tulisan yang barusan adalah writing sign. Written sign. Kemudian juga ada objek ya. Jadi benda menjadi tanda. Nah, tadi kursi tadi, arsitektur, bangunan, patung, laptop ini, spidol ini, itu kan benda. Tapi benda itu juga bisa menjadi signifier. Kalau benda itu difoto, fotonya menjadi signifier, bendanya menjadi signified.
Itu kan bingung kan ya? Oke, jadi ini objek. Nah, objek bisa meniru objek. Seperti tadi, kursi meniru bunga ros ya. Tapi objek juga bisa meniru konsep. Contoh ya, bangunan fakultas kita ini meniru apa? Apa meniru objek? Ini bangunan kita ini nih. Dia meniru konsep. Ada konsep di baliknya kan ya. Dan konsep itu juga signified, harus kita ingat itu. Nah, begitu juga ini ya, apa namanya, bau ya. Smell itu bau ya. Jadi kalau kita main-main ke, misalnya ke Plaza Senayan gitu ya, tiba-tiba ada bau apa nah, cappuccino gitu. Nah, di otak kita ada apa sih membau cappuccino itu? Pengen ngopi dulu ya. Jadi sumber tanda itu dari mana? Dari ini kan, dari indera penciuman ya. Dari indera. Nah, berarti apa yang kita cium itu kita tangkap melalui indera penciuman itu signifier. Yang nanti kita olah di otak kita, muncul juga tuh gambar kopinya kan ya di pikiran kita. Dari situ muncullah konsep. Begitu juga tactile ya. Tactile itu perabaan. Coba satu ketika ya kita eksperimen ya. Kita kasih spidol ini dari belakang seseorang gitu. Ada seseorang ngasih spidol ke saya begini gitu. Saya nggak ngelihat spidol itu. Saya hanya pegang. Nah, tahu nggak saya kalau ini spidol? Ya tahu lah. Karena saya sudah mempunyai data taktikal. Data dari tangan saya yang saya kirim ke otak, di otak saya menjadi gambar juga. Sekarang saya lihat spidol ini di otak saya, gambar spidol juga. Berarti kan ini ya sumber signifier itu bisa dari berbagai ini, dari berbagai sudut. Sekarang saya ucapkan spidol outline gitu, snowman ya, spidol snowman. Masih tergambar spidol nggak di otaknya? Iya, makanya kan sumber signifier itu bisa dari macam-macam. Nah, makanya saya katakan mudah tadi kan ya, karena hanya menjelaskan itu sebetulnya. Ya. Yang ini justru lebih bisa menjelaskan apa yang terjadi, apa yang sosok yang Barthes ini. Menjelaskan. Lebih banyak menjelaskan ya memang. Jadi kalau yang tadi kan kalau sosok kan hanya linguistik oral. Ya. Jadi kalau yang Barthes ini ya linguistik oral. Betul. Iya. Roland Barthes maupun nanti Peirce ya. Nanti kita juga minggu depan masuk ke Peirce. Peirce juga sama. Termasuknya. Iya. Bahkan oleh Peirce tadi pikiran kita itu juga tanda. Bahkan ada istilah ini ya. Di dalam kebudayaan Jawa mungkin tahu lah ya. Kalau orang Jawa diam itu bermakna nggak? Bermakna nggak ya? Padahal kita taunya makna itu muncul karena orang ngomong. Nah, orang diam justru bermakna. Berarti diam juga ini sebuah tanda. Iya kan? Selama ini kan kita ngomong dong dengan ya untuk kita menangkap maknanya maunya apa gitu. Justru dia diam itu dia menjelaskan maunya apa. Bener nggak gitu ini yang dari Jogja ini? Bener nggak begitu di Jawa itu? Enggak ya? Oh iya.
Kayak ini habis ini ada kuliah lagi nggak ya? Nggak ada. Saya tuntaskan dulu sedikit ya. Ini mungkin saya lewat aja ya. Ini tadi yang kita sebut dengan sinkronik, diakronik, bahwa semiotika struktural dia fokusnya pada kajian sinkronik. Ini garis perubahan. Nah, semiotika struktural itu dia mengabaikan dimensi waktu ya. Mengabaikan perubahan, mengabaikan relasi sebab akibat, mengabaikan transformasi. Yang dia kaji adalah yang tadi kita katakan, relasi di antara unsur-unsur dengan mengabaikan ini dimensi waktu. Karena di dalam kajian semiotika sebelumnya ya, banyak sekali semiotika yang mengkaji asal-usul bahasa, perubahan bahasa, perkembangan kata. Nah, semiotika struktural tidak mau mengkaji itu gitu. Yang dia kaji adalah kita dapat gambar ini. Nah, gambar ini bagaimana dia bermakna di dalam dirinya sendiri gitu. Nah, itulah kajian struktural. Contoh lukisan Mona Lisa ini, bisa nggak kita kaji strukturnya? Mengkaji struktur artinya melihat elemen-elemen pembangun tandanya. Elemen apa yang membangun lukisan Mona Lisa ini? Nah ini menarik ini ya justru ya. Justru elemen-elemennya adalah alisnya, dagunya, senyumnya, hidungnya, tangannya, rambutnya. Jadi banyak orang di barat itu yang dia nulis disertasi, hanya nulis disertasi tentang alis Mona Lisa aja. Nah, karena kita semiotika ya, kita merelasikan alisnya dengan senyumnya, dengan tangannya, dengan bajunya, dengan latar belakangnya. Inilah kajian struktural. Kalau kita mengkaji Mona Lisa secara ini kajian struktural atau kajian sinkronik. Kalau kita mengkaji diakronik, kita bisa mengkaji begini. Ya kan, perubahan, perkembangan, pergeseran, transformasi dari lukisan Mona Lisa itu. Dan ini bukan bagian dari semiotika struktural. Bisa juga dikaji, cuman bukan semiotika struktural yang begini. Oke, ini masih ada moto-moto ini. Nah, ini satu konsep yang sangat fundamental sekali juga ya di dalam semiotika struktural, yaitu Lang dan Perol. Ada yang sudah pernah dapat ini pemahaman tentang ini? Udah Pak ya? Sudah dari Pajat ya. Nah, gimana penjelasannya gimana tuh? Jadi sebetulnya gini ya, di dalam kajian semiotika, di dalam kajian bahasa, bahkan di dalam kajian apapun, dalam kajian sosial, dalam kajian individual, dalam kajian politik, ekonomi, agama, pada dasarnya seluruh kajian-kajian itu bisa kita kaji relasi dari dua hal. Satu adalah Lang, satu adalah Perol. Lang itu adalah sistem aturan, atau kita sebut juga sistem bahasa, sistem politik, sistem bernegara, sistem etika, sistem apalagi yang lain, sistem pendidikan, sistem aturan lalu lintas.
Oke, habis ya. Oke, kita ambil contoh supaya gampang aja. Ada nggak sistem lalu lintas, sistem aturan lalu lintas? Nah, itulah contohnya traffic light itu kan ya. Ada nggak praktek apa ya? Praktek menggunakan sistem lalu lintas itu? Contohnya? Nah, contohnya gini, ketika di perapatan Bromius itu ada angkot melihat lampu merah, dia tancap gas gitu. Itu praktek menggunakan sistem tanda lalu lintas. Nah, dan di sini kita membedakan dua hal. Ada sistem tanda lalu lintasnya, ada praktek. Nah, supaya lebih mudah lagi ya, saya sekarang ngomong praktek bukan? Praktek ngomong kan ya. Saya berbicara sekarang menggunakan sistem bahasa Indonesia nggak? Ya. Grammar saya benar nggak? Yang barusannya udah nggak benar ya. Nah, berarti kan gini ya. Saya ada, apapun saya nggak ada, lahir apa nggak lahir, saya bahasa Indonesia itu ada nggak? Sebagai sebuah sistem. Ada kan ya. Jadi saya ini hanya pengguna sistem. Nah, itulah sistem itu disebutnya LANG. Sistem bahasa Indonesia, sistem tanda lalu lintas. Praktek kita seperti saya sekarang ngomong itu disebutnya payroll. Kurang lebih begitu aja gitu. Kita membuat iklan, membuat desain produk, desain interior, desain apapun ya, desain grafis, mengikuti aturan nggak? Agak sulit kalau tidak mengikuti aturan kan ya. Nah, maka aturan itu adalah LANG. Kita mendesain adalah payroll. Nah, begitu aja apa namanya. Di dalam semiotika ini konsepnya sangat fundamental ya. Mungkin nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di ada sesi tentang sistem bahasa nanti. Ini sayang tidak tuntas. Oke, nah tadi kan kita mengatakan ya bahwa di dalam semiotika sangat sentral konsep relasi. Tadi kita merelasikan apa si ibu tua dengan foto si wanita muda tadi dengan jam tangan ya, itu kan relasi. Tapi ada prinsip relasi yang lebih fundamental lagi, yaitu relasi perbedaan. Bahkan kata Saussure ya, bahasa itu hanya bermakna karena relasi perbedaan ini. Bukan, misalnya tadi itu ya, mengapa kata bakso yang saya ucapkan tadi itu tergambar bakso di pikirannya? Ada yang ngerti nggak itu? Mengapa saya kan hanya ngomong bakso gitu ya, tapi kok tergambar gambar bakso di pikirannya? Itu semata gara-gara kita membedakan bakso dengan tempe, dengan tahu. Perbedaan. Ya. Kalau saya ucapkan tempe, yang ada gambar tempe. Kalau saya ucapkan tahu tempe, nah, berarti kan ada benda yang beda-beda ya. Terus kita menggunakan kata yang beda-beda untuk menggambarkan benda yang berbeda-beda itu. Nah, begitulah cara kerja bahasa. Makanya digambarkan oleh Saussure begini gitu. Mengapa kata ayam ini artinya adalah binatang yang seperti di bawah itu? Di sini yang bekerja adalah prinsip perbedaan, ya.
mengapa kata ayam ini bermakna ini? Karena kata ayam berbeda dengan ayah, ayam, dan seterusnya gitu. Nah, kalau kita ditanya ya, mengapa kata ayam itu bermakna binatang di bawah? Jawabannya kalau kita menggunakan prinsip perbedaan gini. Karena kata ayah tidak bermakna ayam. Nah, saya supaya lebih mudah gini lah, saya kasih contoh ini apa namanya, relasi maskulin feminin tadi. Mengapa sebuah baju dikatakan feminin? Kan gara-gara dia non maskulin, ya kan? Mengapa sebuah baju dikatakan maskulin? Gara-gara non feminin. Ini juga sama. Mengapa kata ayam berarti binatang di bawah? Karena kata ayah tidak berarti itu. Nah, begitulah cara kerja bahasa. Boleh nggak kita tukar-tukar gitu? Satu ketika kan kita pulang ke rumah gitu ya. Saya pulang ke rumah, terus anak saya ngomong, "Oh, ayam baru pulang," gitu. Nah, makanya, jadi sebetulnya kan cara kerja bahasa itu kata berbeda-beda digunakan untuk menjelaskan benda berbeda-beda dan kita sepakati. Kalau satu ketika kita sepakat mengganti kata ayah dengan ayam, ya nggak apa-apa, ya kan? Oh, ayam baru pulang, ayah sedang di kandang, gitu. Oke, jadi ini saya baru menjelaskan prinsip dasarnya ya. Mungkin ini kita perlu pembicaraan lebih dalam nanti ya tentang ini. Ini baru penjelasan umum tentang itu ya. Oke, untuk menutup ya, mungkin ada yang mau tanya, satu pertanyaan lagi, silakan. Supaya bisa saya tutup, mungkin harus ada satu pertanyaan. Ada, silakan Pak, silakan Pak. Indeks ini menunjukkan tuh, tadi kan menunjukkan bahwa kan indeks. Ya. Dan itu sebetulnya sama yang dari di awal kita bicara bahwa jejak kaki itu adalah Indeks. Nah, itu indeks. Indeks. Jejak kaki itu indeks. Nanti kita kalau tidak minggu depan kali ya, minggu depan kita bicara itu. Indeks, simbol, ikon. Oke, hari ini saya tutup aja ya. Kita ketemu minggu depan.